Halo semuanya, kami dari kelompok 3 hari ini akan membahas mengenai resiko keuangan internasional dan peran instrumen derivatif. Topik ini penting karena dalam era globalisasi, banyak perusahaan tidak hanya beroperasi dalam negeri, tetapi juga melakukan transaksi lintas negara. Ketika perusahaan berhubungan dengan pihak dari luar negeri ini, mereka otomatis menghadapi berbagai risiko ekonomi yang sulit diprediksi. Resiko keuangan internasional inilah yang harus dipahami dan dikelola dengan baik agar perusahaan tetap stabil. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 3 jenis resiko utama, kemudian mengenalkan instrumen derivatif yang digunakan sebagai alat untuk melindungi perusahaan dari resiko tersebut. Risiko pertama adalah risiko kurs. Risiko kurs adalah risiko yang muncul akibat perubahan nilai tukar mata uang antar negara. Perubahan ini bisa terjadi setiap hari, bahkan setiap jam. Dampak besarnya bagi perusahaan yang ekspor-impor. Contohnya, sebuah perusahaan Indonesia ingin membeli mesin dari Amerika Serikat. Harga mesinnya 100.000 US dollar. Waktu kesepakatan kurs 15.000, jadi total biaya 1,5 miliar, tetapi setiap pembayaran kurs naik menjadi 15.000. Secara otomatis, biaya perusahaan meningkat menjadi 1,6 miliar. Selisih 100 juta ini bisa merugikan perusahaan. Karena itu, resiko kurs dianggap salah satu resiko yang paling sensitif dalam bisnis internasional. Resiko kedua adalah resiko inflasi. Inflasi terjadi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara terus-menerus dalam suatu negara. Inflasi tidak hanya berdampak pada penduduk, tetapi juga sangat mempengaruhi perusahaan internasional. Jika sebuah perusahaan menerima pembayaran dari negara dengan inflasi tinggi, nilai uang yang diterima bisa jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Selain itu, inflasi tinggi sering membuat biaya produksi naik seperti harga bahan baku, energi, dan gaji. Akibatnya, margin keuntungan perusahaan dapat mengecil. Jadi inflasi bukan hanya masalah ekonomi domestik, tetapi juga risiko besar dalam transaksi global. Risiko ketiga adalah risiko suku bunga. Risiko ini muncul ketika terjadi perubahan suku bunga di suatu negara. Perusahaan yang memiliki pinjaman bank sangat terpengaruh oleh risiko ini. Jika suku bunga naik, biaya pinjaman otomatis menjadi lebih besar. Hal ini dapat menurunkan laba bersih perusahaan tersebut. Perubahan suku bunga juga mempengaruhi nilai investasi, sehingga perusahaan harus berhati-hati ketika berinvestasi dalam jangka panjang. Risiko suku bunga ini bisa berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan, terutama yang memiliki utang besar atau proyek yang pendanaannya bergantung pada suku bunga tersebut. Setelah memahami risikonya, kita masuk ke bagian solusinya. Salah satu cara perusahaan melindungi diri dari risiko internasional adalah menggunakan instrumen derivatif. Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya diturunkan dari aset lain seperti nilai tukar, suku bunga, atau harga komoditas. Tujuan utama derivatif dalam konteks internasional adalah untuk hedging atau lindung nilai. Dengan derivatif, perusahaan bisa minimalkan dampak buruk dari fluktuasi ekonomi global. Instrumen derivatif tidak selalu digunakan untuk mencari keuntungan. Perannya lebih ke menjaga stabilitas perusahaan agar tidak merugi akibat perubahan yang tidak bisa diprediksi. Selanjutnya ada forward, instrumen derivatif yang pertama yang disebut itu adalah forward dari kontrak. Nah, apa sih forward itu? Jadi, forward itu adalah kontrak antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset yang biasanya itu ditukar dengan mata uang dengan harga yang sudah disepakati di hari ini. Tetapi, pembayaran itu dilakukan di masa depan. Nah, keuntungan utama dari forward ini adalah perusahaan bisa mengunci kurs, yang dimana artinya itu meskipun nanti nilainya ditukar berubah, tetapi perusahaan ini tetap membayar sesuai harga yang sudah disepakati. Yang dimana ini sangat membantu dalam mengurangi ketidakpastian. Tetapi ada pun kelemahannya. Nah, forward ini bisa dibilang tidak fleksibel karena kedua pihak ini wajib menjalankan kontrak sesuai dengan kesepakatannya. Derivatif berikutnya adalah swap. Swap adalah perjanjian untuk saling menukar arus kas. Yang paling umum adalah interest rate swap dan currency swap. Contohnya, perusahaan dapat menukar pinjaman berbunga tetap dengan pinjaman berbunga mengambang. Ini dilakukan untuk mencari biaya pinjaman yang lebih rendah atau untuk mengurangi resiko jika suku bunga naik. Swap juga digunakan untuk perusahaan multinasional untuk menukar mata uang yang mereka butuhkan dalam operasi internasional. Swap cenderung lebih kompleks, tetapi sangat efektif untuk perusahaan besar.
Derivatif yang terakhir adalah opsi. Berbeda dengan forward, opsi memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset di masa depan pada harga tertentu. Kelebihan opsi adalah fleksibilitasnya. Jika kondisi pasar tidak menguntungkan, perusahaan tidak perlu menggunakan hak tersebut. Tetapi jika pasar bergerak sesuai prediksi, perusahaan tetap bisa mendapatkan keuntungan. Opsi banyak digunakan oleh perusahaan yang ingin melindungi diri dari kerugian, tetapi juga ingin tetap memiliki peluang profit. Bagian terakhir adalah penilaian apakah derivatif merupakan solusi atau ancaman. Derivatif dapat menjadi solusi yang efektif ketika digunakan untuk hedging karena dapat melindungi perusahaan dari risiko ekonomi global yang tidak pasti. Namun, derivatif juga bisa menjadi ancaman. Hal ini terjadi jika derivatif digunakan untuk spekulasi berlebihan, yaitu hanya mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan resikonya. Bahkan, beberapa krisis keuangan di dunia seperti krisis tahun 2008 diperparah oleh penggunaan derivatif yang salah. Kesimpulannya, derivatif adalah alat yang sangat berguna tetapi harus digunakan secara hati-hati dan sesuai dengan tujuan. Jika digunakan dengan benar, derivatif akan membantu perusahaan lebih stabil dalam menghadapi resiko keuangan internasional. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the